Halo semuanya, selamat datang kembali di channel FTShare. Pada awal abad ke-20, insinyur otomotif dan aeronautika dihadapkan pada tantangan menciptakan mesin yang bertenaga, halus, efisien, dan tahan lama. Di mana sebaliknya mesin dengan katup popet sering menghadapi masalah kebisingan dan ketahanan, terutama pada kendaraan mewah dan pesawat terbang. Sebagai solusi, muncullah desain sleeve valve yang menggunakan lengan silinder bergerak untuk mengatur aliran gas, mengurangi kebisingan, dan meningkatkan keandalan dibandingkan dengan katup popet konvensional. Namun, apa sebenarnya sleeve valve itu? Mengapa desain ini dipandang sebagai solusi bagi keterbatasan katup popet atau sebuah katup yang banyak digunakan pada mesin kendaraan saat ini, terutama dalam mesin pesawat seperti Napier Sabre dan Bristol Hercules? Dan yang gak kalah penting, mengapa desain dari mesin ini bisa tergeser? Mari kita telusuri perjalanan teknologi ini, mulai dari mobil Wills Knight hingga penggunaannya dalam penerbangan. Apa itu sleeve valve? Sleeve valve adalah mekanisme dengan satu atau dua selongsong silinder yang dipasang di antara piston dan blok silinder. Berbeda dengan katup popet tradisional, desain ini memungkinkan aliran gas masuk dan keluar lebih halus. Selongsong pada mesin ini memiliki lubang di tepi yang sejajar dengan port silinder pada tahap tertentu dalam siklus mesin, menciptakan jaluran aliran gas yang lebih lancar. Desain ini juga diklaim dapat mengurangi kebisingan mekanis dan meningkatkan efisiensi aliran gas. Contohnya mesin Vauxhall tipe 23-60 menggunakan port ganda pada selongsong untuk memastikan aliran gas tetap optimal, terutama pada langkah exhaust yang memerlukan durasi lebih panjang. Sejarah dan inovasi dalam pengembangan sleeve valve. Inovasi sleeve valve pertama kali dipatenkan oleh Charles Yale Knight pada awal abad ke-20. Ia terinspirasi dari suara keras katup kendaraan roda 3 miliknya dan menciptakan mesin yang lebih senyap dan tahan lama. Pada tahun 1904, Knight mengembangkan prinsip sleeve valve dengan selongsong yang bergerak bolak-balik di dalam silinder, menghasilkan pengoperasian yang lebih halus daripada katup popet konvensional. Dengan dukungan pengusaha L.B. Kilburn, Knight memproduksi mesin ini dan memperkenalkan mesin Silent Knight di Chicago Auto Show tahun 1906. Tentunya, teknologi ini menarik banyak perhatian perusahaan otomotif di Eropa kala itu, seperti Daimler dan Mercedes-Benz, yang menggunakannya pada kendaraan mewah mereka. Meski menghadapi tantangan seperti konsumsi oli yang lebih tinggi dan biaya produksi yang lebih mahal, sleeve valve tetap populer karena keunggulannya dalam mengurangi kebisingan dan ketahanan terhadap keausan, terutama di kendaraan mewah dan pesawat. Lalu ditambah dengan hadirnya pengembangan desain dari Burt McCollum, performa sleeve valve ini menjadi lebih efisien dan dapat mengurangi konsumsi oli, menjadikannya sebagai alternatif yang cukup populer di kala itu di sektor industri otomotif dan aeronautika. Nah, selama Perang Dunia Kedua, mesin sleeve valve digunakan pada pesawat seperti Bristol Hercules dan Napier Sabre yang menunjukkan performa luar biasa hingga 3.500 horsepower. Meskipun akhirnya tergantikan oleh katup popet, sleeve valve tetap menjadi inovasi yang penting dalam sejarah teknik mesin, mengatasi keterbatasan desain yang ada, dan meningkatkan kualitas mesin otomotif dan pesawat. Mesin sleeve valve adalah inovasi mekanis yang menggunakan desain unik untuk mengatur aliran gas masuk dan keluar dalam mesin pembakaran internal atau ICE atau Internal Combustion Engine. Komponen utama yang membedakan mesin ini dari mesin katup popet tradisional diantaranya meliputi: yang pertama, selongsong atau sleeve. Selongsong adalah komponen inti dari sistem ini, dipasang secara konsentris di antara piston dan dinding silinder. Selongsong ini bergerak dengan pola tertentu, baik putar, naik turun, atau kombinasi keduanya, yang dimana ini bekerja untuk membuka dan menutup port gas yang terintegrasi di dalamnya. Bukaan port pada selongsong ini sejajar dengan port silinder pada waktu tertentu dalam siklus mesin, memungkinkan aliran gas yang lebih lancar dibandingkan dengan katup popet. Desain ini sendiri sebenarnya terinspirasi dari mekanisme pada motor two-stroke. Lalu yang kedua, piston. Piston pada mesin sleeve valve bekerja secara konvensional seperti pada mesin pembakaran internal lainnya. Piston bergerak naik turun dalam silinder untuk menghasilkan tenaga melalui kompresi campuran bahan bakar dan udara serta ekspansi gas hasil pembakaran.
Piston berada di dalam selongsong dan berinteraksi langsung dengan selongsongnya untuk mengendalikan aliran gas. Ketiga, port gas inlet dan outlet. Port inlet atau outlet pada mesin sleeve valve memiliki ukuran yang lebih besar jika dibandingkan dengan mesin katup popet. Port-port ini terletak pada selongsong dan silinder, dan mereka bekerja bersama-sama untuk memastikan aliran gas yang efisien. Port inlet memungkinkan campuran udara dan bahan bakar, sementara port outlet mengeluarkan gas hasil pembakarannya. Keempat, penggerak selongsong. Selongsong digerakkan oleh sistem mekanis yang dirancang khusus. Pada desain tertentu seperti sistem Bird-McCollum, selongsong digerakkan oleh roda gigi helix yang terpasang ke poros engkol. Desain ini memungkinkan gerakan yang lebih presisi dan sinkronisasi dengan siklus mesin. Sistem ini juga dirancang untuk mengurangi gaya gesek berlebih yang dihasilkan dari interaksi antara selongsong, piston, dan dinding silinder. Dan yang terakhir, sistem pelumasan. Karena gesekan yang lebih besar antara selongsong dan komponennya, sistem pelumasan yang efektif sangatlah penting, di mana mesin sleeve valve biasanya menggunakan pelumas khusus untuk mengurangi keausan dan memastikan bahwa gerakan selongsong tetap halus. Hal ini juga membantu menjaga daya tahan mesin dalam jangka panjang. Mesin sleeve valve beroperasi melalui siklus 4 langkah atau 4 stroke yang khas pada mesin pembakaran internal. Berikut adalah penjelasan mengenai cara kerja mesin sleeve valve dalam siklus 4 langkah yang terdiri dari intake, kompresi, pembakaran, dan juga exhaust atau buang. Langkah yang pertama yakni intake. Ketika piston bergerak turun, selongsong memposisikan port inlet agar sejajar dengan port silinder. Hal ini memungkinkan air fuel mixture segar mengalir ke dalam silinder dengan lebih mulus dibandingkan sistem katup popet. Gerakan ini diatur oleh sistem penggerak selongsong yang dirancang untuk memastikan pembukaan dan penutupan port yang presisi. Lalu lanjut langkah yang kedua, kompresi. Setelah udara dan bahan bakar masuk, saat itu juga piston akan bergerak naik dan selongsong bergerak untuk menutup port inlet. Pada kondisi ini, campuran udara dan bahan bakar di dalam silinder mengalami kompresi, meningkatkan tekanan dan suhu yang mempersiapkan campuran tersebut untuk pembakaran. Langkah ketiga, combustion. Pada titik mati atas atau top dead center, campuran udara dan bahan bakar yang terkompresi dinyalakan oleh busi untuk mesin bensin atau melalui kompresi itu sendiri untuk mesin diesel. Tentunya, pembakaran menghasilkan gas bertekanan tinggi yang mendorong piston bergerak turun. Pada saat ini, port outlet pada selongsong mulai terbuka, mempersiapkan proses pengeluaran gas. Lalu langkah yang terakhir, langkah exhaust. Ketika piston bergerak naik kembali setelah pembakaran, port outlet selongsong sepenuhnya terbuka untuk memungkinkan gas buang keluar dari silinder. Selongsong kemudian menutup port outlet dan mempersiapkan siklus berikutnya. Sistem ini memastikan bahwa gas buang tidak kembali ke dalam silinder, menjaga efisiensi proses pembakaran. Lalu, bagaimana dengan kelebihan dan kekurangan dari mesin sleeve valve ini? Kita mulai dari keuntungan mesin sleeve valve. Keuntungan yang pertama yakni efisiensi volumetrik tinggi. Port gas pada mesin sleeve valve lebih besar dan tidak memiliki penghalang seperti katup popet, memungkinkan aliran udara yang lebih lancar. Hal ini meningkatkan efisiensi volumetrik, terutama pada kecepatan yang tinggi. Statement ini juga didukung oleh penelitian terkemuka, seperti Harry Ricardo, yang mencatat bahwa desain ini memberikan efisiensi mekanis dan thermal yang lebih baik, menjadikannya unggul untuk aplikasi yang memerlukan daya tinggi. Keuntungan yang kedua, kontrol port yang lebih mudah. Ukuran port pada selongsong mudah disesuaikan, memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam desain mesin, di mana mesin sleeve valve dapat mengakomodasi rentang RPM yang lebih luas tanpa kehilangan efisiensi, berbeda dengan katup popet yang memerlukan kompromi antara performa pada RPM rendah dan tinggi. Keuntungan ketiga, pembersihan gas buang yang lebih efisien. Aliran udara dan bahan bakar yang masuk secara tangensial menciptakan pusaran di dalam silinder, memaksimalkan pembersihan gas buang. Peningkatan ini memungkinkan pemisahan udara segar dan gas buang dengan lebih baik, meningkatkan efisiensi pembakaran bahkan pada kecepatan tinggi. Keuntungan keempat, ruang bakar yang optimal.
Desain ruang bakar pada mesin sleeve valve lebih fleksibel, memungkinkan kontrol yang lebih baik terhadap karakteristik pembakaran. Ini memungkinkan penggunaan rasio kompresi yang lebih tinggi tanpa resiko detonasi, memberikan keuntungan signifikan dalam efisiensi bahan bakar dan juga daya. Lalu keunggulan yang kelima, stabil pada kecepatan tinggi. Mesin sleeve valve tidak menggunakan pegas yang sering menjadi penyebab ketidakstabilan pada RPM tinggi di mesin katup popet. Akibatnya, mesin ini dapat beroperasi dengan stabil pada kecepatan tinggi tanpa masalah inersia atau kerusakan mekanis. Dan yang terakhir, yang keenam, umur panjang dan keausan lebih rendah. Tidak adanya benturan antara komponen seperti pada katup popet membuat mesin sleeve valve lebih tahan lama. Bahkan penumpukan karbon pada port dapat meningkatkan penyegelan, memperbaiki performa seiring waktu. Hal ini menjadikan mesin ini ideal untuk aplikasi yang membutuhkan daya tahan tinggi. Nah, itu dia untuk keunggulannya. Lalu sekarang bagaimana dengan kekurangannya? Kekurangan yang pertama yakni penyegelan yang kompleks. Mencapai penyegelan sempurna antara selongsong dan piston sulit dilakukan karena gerakan independen keduanya. Ini mengakibatkan konsumsi oli yang lebih tinggi dan pada beberapa desain kebocoran gas yang dapat menurunkan efisiensi. Kedua, aliran gas terganggu. Piston yang menghalangi port selama tumpang tindih pengaturan waktu katup dapat menghambat aliran gas. Pada desain mesin dengan kecepatan tinggi, ini menyebabkan penurunan efisiensi volumetrik dan pengaruh kinerja mesin secara keseluruhan. Lalu yang ketiga, batasan kecepatan RPM maksimum. Mesin sleeve valve cenderung memiliki batas kecepatan maksimum di kisaran 3000 RPM. Jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan katup popet yang dapat mencapai 10.000 RPM atau lebih. Batasan ini membuat teknologi sleeve valve kurang cocok untuk diaplikasikan di mesin performa tinggi atau modern. Keempat, konsumsi oli yang tinggi. Gesekan yang lebih besar antara selongsong dan silinder memerlukan pelumasan konstan. Konsumsi oli yang tinggi seringkali menghasilkan lebih banyak asap saat mesin dinyalakan, menciptakan tantangan dalam pengelolaan pelumas, terutama di aplikasi modern yang menuntut emisi rendah. Kelima, penumpukan panas. Desain selongsong dapat menyebabkan akumulasi panas di dalam silinder. Meskipun Harry Ricardo menunjukkan bahwa mesin ini dapat dikontrol dengan pelumasan dan jarak bebas yang tepat, tantangan teknis ini tetap mempengaruhi desain dan performa mesin sleeve valve. Keenam, kecenderungan deformasi selongsong. Selongsong sleeve valve cenderung menjadi oval jika disimpan dalam posisi horizontal untuk waktu lama. Penyimpanan vertikal dalam lemari khusus diperlukan untuk mencegah deformasi, yang tentunya hal ini menambahkan biaya dan kompleksitas perawatan. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, ketidakmampuan mengadopsi teknologi modern. Seperti yang kita bilang tadi, pengaturan waktu dan pengangkatan katup variabel sulit diterapkan pada desain sleeve valve. Port yang tetap dan kecepatan rotasi selongsong yang terbatas membatasi fleksibilitas desain, menjadikan mesin ini kurang kompatibel dengan teknologi mesin modern seperti VVT atau variable valve timing. Oke, begitulah untuk cara kerja dan juga kelebihan serta kekurangan dari mesin sleeve valve. Di era modern, mesin sleeve valve telah mendapatkan perhatian kembali, terutama berkat kemajuan dan material dan teknologi manufaktur. Inovasi ini memungkinkan mesin sleeve valve mengatasi beberapa tantangan yang menghambat penerapan di masa lalu, seperti konsumsi oli yang tinggi dan kompleksitas produksi. Untuk perkembangan yang pertama, kemajuan material dan teknik pelumasan. Penggunaan material modern yang lebih tahan aus dan teknik pelumasan yang lebih efisien telah secara signifikan mengurangi konsumsi oli. Perkembangan ini mengatasi salah satu kelemahan utama mesin sleeve valve, menjadikannya lebih kompetitif jika dibandingkan dengan teknologi mesin lainnya. Kedua, eksperimen oleh insinyur-insinyur terkemuka. Beberapa insinyur seperti Mike Howland, John Logan, Kate Duckworth, dan Don Churchod telah melakukan eksperimen dengan mesin sleeve valve berbasis silinder tunggal. Hasil eksperimen ini menunjukkan bahwa mesin sleeve valve dapat mencapai efisiensi bahan bakar yang lebih tinggi dengan konsumsi oli yang lebih rendah jika dibandingkan dengan desain sebelumnya. Penelitian ini memberikan desain untuk eksplorasi lebih lanjut di aplikasi modern.
Ketiga, mesin RCV SP dan aplikasinya. Mesin 3 valve model RCV SP adalah salah satu contoh sukses penerapan modern teknologi ini. Mesin ini dirancang untuk pengaplikasian seperti pesawat terbang, kendaraan modern kecil, dan bahkan mesin diesel tugas berat. Teknologi ini memungkinkan pengurangan gesekan hingga 40% pada mesin diesel tugas berat, meningkatkan efisiensi thermal dan daya tahan mesin. Keunggulan ini menjadikan solusi yang menarik untuk aplikasi di mana efisiensi bahan bakar dan performa tinggi menjadi prioritas utama. Keempat, potensi di aplikasi khusus. Meskipun mesin 3 valve belum sepenuhnya menggeser teknologi katup popet atau desain mesin modern lainnya seperti mesin Wankel, keunggulannya dalam efisiensi volumetrik dan pengoperasiannya yang halus memberikan nilai tambah dalam aplikasi tertentu. Misalnya pesawat model dan UAV atau Unmanned Aerial Vehicles. Mesin 3 valve yang lebih kecil digunakan karena efisiensi bahan bakar yang tinggi, pengurangan kebisingan, dan daya tahan. Lalu selain itu juga ada sektor mesin industri dan generator. Teknologi ini juga bisa digunakan atau diterapkan untuk aplikasi tugas berat, di mana keandalan dan efisiensi menjadi faktor utama. Dan yang terakhir, tantangan untuk penerapan lebih luas. Meski terdapat kemajuan signifikan, mesin 3 valve tetap menghadapi tantangan untuk pengaplikasian yang lebih luas, terutama dalam memenuhi standar emisi yang ketat dan persaingan dengan teknologi mesin berbasis katup popet yang lebih fleksibel. Namun, dengan terus berkembangnya teknologi, material, dan desain, potensi aplikasi mesin ini masih jauh dari kata selesai. Dan menurut kita sendiri, mesin ini masih memiliki potensi yang sangat-sangatlah besar. Karena kita sendiri di channel ini sedang bekerja sama dengan salah satu engineer terkemuka di dunia dalam mengembangkan konsep mesin baru yang memiliki efisiensi layaknya mesin 4-stroke, namun dengan power yang lebih besar dari mesin 2-stroke. Tapi sayangnya kita belum bisa menunjukkan mesin ini ke publik dikarenakan konsep mesin ini belum boleh dipublish ke umum. Tapi yang jelas, jika diaplikasikan dengan e-fuel, kita bisa jamin kalau mesin ini akan bisa bersaing dengan mesin EV. Untuk teman-teman yang penasaran, tunggu aja deh kabar baiknya. Oke, itu dia sedikit cerita tentang teknologi 3 valve dari masa ke masa. Meskipun sekarang sudah jarang kita temui, namun teknologi ini menunjukkan betapa inovatifnya para insinyur di awal abad ke-20-an. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, 3 valve tetap mempunyai tempat istimewa dalam sejarah mesin. So, bagaimana menurut teman-teman semua mengenai konsep dari 3 valve ini? Yang dimana kemungkinan besar bisa menjadi sistem katup masa depan, menggantikan sistem katup popet yang biasa kita jumpai saat ini. Kalau ada yang mau menambahkan atau memberikan saran dan juga masukan, atau mungkin pendapat kalian lainnya tentang pembahasan kita kali ini, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di video selanjutnya, and thanks for watching.